Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman dan penonton sekalian. Perkenalkan nama saya Mutia Gita Fajar dengan NIM yaitu 18043042. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan tutorial terkait soal pada tugas akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan materi yaitu penjualan cicilan. Nah, soal yang dibahas kali ini adalah soal perusahaan PT Osaka, di mana video ini merupakan pemenuhan tugas, dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Salma Taqwa, SE, MSI. Sebelumnya, terkait tugas ini sudah saya kerjakan dan sudah saya kumpulkan, di buku atau dengan tulisan tangan, namun karena di sini adalah video, untuk menjelaskan dan untuk memberikan tutorial terkait jawaban dari soal ini, maka saya membuatnya dalam bentuk Excel agar lebih jelas dan mudah untuk dijelaskan, begitu. Oke, langsung saja kita mulai dari transaksi pertama. Soal 1. PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan Rp170 juta. Lalu di samping itu, PT Osaka juga memberi biaya-biaya lainnya seharga Rp10 juta. Nah, maka dari soal tersebut, transaksi pertama ini kita akan membuat jurnalnya terkait perusahaan membeli tanah 170 juta dan biaya-biaya sebesar 10 juta secara tunai. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa harga perolehan itu adalah harga tanahnya yaitu 170 juta ditambah dengan biaya-biaya yang diperoleh yaitu 10 juta. Sehingga, biaya perolehan total, biaya perolehan totalnya yaitu 180 juta dengan jurnalnya, yaitu pada metode 1 atau pada metode laba kotor diakui pada saat penjualan, yaitu tanah di debit dan di kredit kas sebesar 180 juta. Nah, untuk metode yang kedua atau metode proporsional dengan penerimaan kas, jurnalnya adalah sama, yaitu debit tanah dan kredit kas Rp180 juta. Nah, selanjutnya ke transaksi kedua, yaitu kita bacakan soalnya. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 240 juta. PT Handoko membayar uang muka sebesar Rp40 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Nah, untuk transaksi kedua ini ya, eee, dapat kita simpulkan bahwa tanah yang PT Osaka beli tadi, selanjutnya sudah dibeli oleh pihak luar yaitu PT Handoko. Nah, dibelinya oleh PT Handoko itu sebesar Rp240 juta. Nah, dapat kita ketahui di sini, kita memperoleh tanah tersebut tadi, PT Osaka memperoleh tanah tersebut tadi sebesar Rp180 juta dan dibeli sama PT Handoko itu sebesar Rp240 juta, maka akan menghasilkan laba di sini ya. Nanti akan timbul akun laba, saat penjualan tanah ini. Nah, kita ke jurnalnya. Jurnal tanggal 1 Mei 2010 terkait penjualan tanah kepada PT Handoko sebesar Rp240 juta akan menghasilkan jurnal pada metode pertama. Metode ini yaitu piutang angsuran di debit Rp240 juta, tanah di kredit Rp180 juta, dan laba kotor penjualan tanah di kredit sebesar Rp60 juta. Nah, di sini kita lihat ada akun laba kotor penjualan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita di sini mendapatkan keuntungan atau laba karena kita memperolehnya tadi 180 juta dan kita berhasil menjualnya ke PT Handoko Rp240 juta. Nah, gitu. Jadi timbullah piutang angsurannya Rp240 juta dan tanahnya berkurang sebesar harga perolehan kita tadi yaitu 180 juta dan labanya timbul 60 juta. Dari 240 juta dikurang 180 juta, menghasilkan Rp60 juta. Begitu. Nah, lanjut ke metode kedua, yaitu metode proporsional dengan penerimaan kas. Nah, disinilah letak perbedaan antara dua metode ini. Nah, pada metode pertama tadi,
Laba kotor yang kita peroleh dari hasil penjualan itu langsung kita akui. Nah, maka akan timbul langsung kan di sini laba kotor penjualan tanahnya. Sedangkan di metode yang kedua, laba kotor itu tidak langsung kita akui, tapi kita akui terlebih dahulu sebagai laba kotor, belum direalisasi. Karena metode ini kan proporsional dengan penerimaan kas, sedangkan di sini penjualannya adalah angsuran. Jadi yang timbul di sini adalah piutang angsuran, maka kita belum boleh mengakuinya sebagai laba kotor penjualan tanah seperti metode sebelumnya. Kita bolehnya mengakuinya sebagai laba kotor yang belum direalisasi, tapi nominalnya sama. Cara perhitungannya sama seperti metode yang pertama, begitu. Nah, nanti laba kotor yang belum direalisasi ini tentunya dia akan kita ubah menjadi laba kotor yang direalisasi atau LKD. Kapan? Yaitu ketika akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember nanti. Kita akan buat jurnal penyesuaiannya dengan menutup LKBD ini dan menyimpulkan LKD nantinya, yaitu sebesar angsuran yang sudah kita terima di tahun bersangkutan, gitu. Lalu selanjutnya, transaksi selanjutnya, nah di sini dibayar biaya komisi dan penjualan. Walaupun di sini, transaksi pembayaran komisi itu, di akhir kalimatnya ya, di sini, komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Ya, di akhir, tapi kita buatnya, di jurnal ketiga, karena kita harus menyelesaikan transaksi-transaksi itu terlebih dahulu sebelum kita menjurnal terkait pembayaran-pembayaran terkait, penjualan tanah tadi. Nah, pembayaran-pembayaran terkait penjualan tanah tadi itu, terdapat di atas yaitu nih seperti ini, 10 kali setengah tahunan, yang ini nanti akan kita bahas selanjutnya setelah jurnal ini. Nah, jurnal, pembayaran uang komisi ini, sebesar 2% akan kita buat. Nah, terlebih dahulu kita harus membuat perhitungannya dulu nih, yaitu seperti ini ya, 2%. 2% dikali 240 juta. Kenapa di sini 240 juta dan di sini 2%? 2% sudah tahu nih dari soal. Sedangkan 240 jutanya dari mana? 240 juta kita dapat dari, penjualan nih, penjualan tanah ke PT Handoko tadi. Kan totalnya 240 juta tuh. Nah, jadi kita buatlah perhitungan biaya komisinya ini 240 juta, sesuai kan? Nah, jadi 2% dikali 240 juta, hasilnya 4.800.000. Selanjutnya, barulah kita bikin jurnalnya. Di metode pertama, jurnalnya sama ya, antara metode 1 dan metode 2. Seperti yang saya bilang tadi, perbedaannya hanya pada pengakuan labanya saja. Nah, untuk transaksi ini jurnalnya yaitu debit beban komisi dan penjualan dan kredit kas sebesar 4.800.000. Ini sama dengan metode yang kedua caranya. Lalu selanjutnya sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Setiap kali angsuran 20 juta rupiah. Nah, di sini keterangannya adalah 10 kali setengah tahunan. Berarti di sini setengah tahunan kata kuncinya. Jadi setengah tahunan berarti 6 bulan ya. Nah, pertama uang muka dibayar itu pada tanggal 1 Mei 2010. Maka 6 bulan selanjutnya yaitu November 2010, 1 November 2010. Mari kita hitung 1 Mei, dari Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, jadi angsuran yang pertama akan dibayar pada tanggal 1 November 2010. Sebesar 20 juta rupiah setiap angsurannya. Nah, jadi begini jurnalnya teman-teman. Sama ya jurnalnya nanti ada metode 1 dan metode 2. Nah, piutang angsuran sebesar 20 juta rupiah. Jadi yang pasti ini totalnya yaitu di akun piutang angsuran sebesar 20 juta rupiah karena sudah diketahui di soal tadi ya. Nah, yang kita perlu cari itu adalah pendapatan bunga dan kasnya.
Untuk mengetahui pendapatan bunganya, kita mencarinya dengan rumus seperti ini. 18% dikali 6/12 dikali 200 juta. 18% diketahui dari soal ya. Karena tadi katanya PT Osaka mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Ini sisa angsuran ya. Nih, jurnal kita ini. Maka di sini rumusnya 18% dikali 6/12. Ini periode angsurannya ya, 6 bulan sekali kan, 6 bulan 6 bulan setiap 6 bulan gitu. Jadi 6/12 dikali 200 juta. 200 juta ini dapatnya dari mana? Dari nominal atau saldo piutang angsuran yang telah ada di jurnal-jurnal sebelumnya. Begini caranya. Di sini ada piutang angsuran kan, di debit 240. Nah, selanjutnya piutang angsurannya di kredit nih 40 juta. Berarti 240 juta dikurang 40 juta, hasilnya adalah 200 juta. Kita cari ini dan hasilnya adalah 18 juta rupiah. Nah, tinggal kas lah yang kita cari, ya tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya adalah 38 juta rupiah. Begitu. Begitu juga untuk di metode proporsional dengan penerimaan kas. Sama aja. Lalu, nah barulah kita masuk ke jurnal penyesuaian di sini. Karena kita sudah selesai ya transaksi angsurannya di tahun ini, udah sampai di November, lalu selanjutnya itu di 31 Desember. Yang akan kita sesuaikan itu adalah pendapatan bunganya dan juga labanya tadi. Itu. Untuk di metode pertama atau di metode setara dengan periode penjualan, itu jurnalnya adalah piutang bunga, kredit debit piutang bunga, kredit pendapatan bunga. Kenapa di sini ada penyesuaian bunga ini? Karena kan ada sisa 2 bulan setelah angsuran pertama tadi, yaitu 1 November 2010. Nah, sisanya kan 2 bulan tuh, di 1 November ke 31 November 1 bulan, ditambah dengan 1 bulan ditambah dengan 1 Desember ke 31 Desember 1 bulan lagi, berarti 2 bulan ya. Nah, selama 2 bulan itu, kita harus di sini kan kita juga mendapatkan bunga ya, berarti tapi hanya sampai 2 bulan aja. Makanya kita bikinlah penyesuaiannya seperti ini dengan perhitungan seperti ini. Yuk kita jelaskan. 18% dikali 2/12 dikali 180 juta. 18% sudah kita ketahui ya dari soal tadi sama seperti ini. Sama ya caranya, cuma di sini 2%. Kenapa 2% di sini? Ya, seperti yang aku bilang tadi, itu kita hanya mengakui bunganya 2 bulan saja, karena di sini kita harus mengakui bunga tersebut selama tahun bersangkutan. Kita harus selesaikan bunga-bunga yang ada di tahun 2010 ini sebelum akhir periode. Nah, jadi 2 bulan ya, 1 November ke 31 Desember. Kita cari hasilnya, kita cari ini rumusnya dan mendapatkan hasil Rp5.400.000. Nah, jurnalnya adalah piutang bunga di debit dan di kredit pendapatan bunga. Perlu diketahui bahwa nanti ketika dia sudah di tahun berikutnya, kita membuat jurnal balik, teman-teman. Jadi kita buat jurnal baliknya terkait jurnal penyesuaian yang ini. Jadi kita balik aja tuh pendapatan bunganya di kredit, piutang bunganya di kredit. Nah, karena di sini tujuan kita hanyalah mengakui bunga yang ada pada tahun tersebut sebelum kita tutup nih periodenya. Nanti kan tahun selanjutnya kita kan bayar angsuran lagi tuh. Nah, jadi bunganya tetap aja tuh dihitung dari yang bulan November itu. Cuma kan kita harus ngakuin kan bunganya di tahun 2010 ini gitu. Dan kita membuat jurnal balik karena kita menghitungnya dari awal lagi. Kita menghitungnya dari awal lagi ketika ada angsuran kedua nanti di tahun 2011, begitu. Dan sama ya jurnal dan caranya dengan metode yang kedua ini, metode setara dengan penerimaan kas. Selanjutnya, setelah kita menyesuaikan, setelah kita membuat jurnal penyesuaian tentang pendapatan bunga ini, selanjutnya kita akan menyesuaikan laba kotor tadi, ya. Terkait LKBD tadi ya, cuma ini hanya di metode kedua, karena tadi kan LKBD ini hanya timbul di metode yang di sini, metode kedua.
Nah, makanya timbullah jurnal penyesuaiannya, yaitu LKBD-nya dihapus jadi di debit, dan LKD-nya akan timbul jadinya di kredit. Nominalnya sebesar 15 juta. Didapat dari mana? Nah, di sini pencariannya. Jadi untuk mencari LKD ini berapa, yaitu kita harus mencari persenan laba kotornya dulu. Dikali 60 juta. 60 juta ini dapatnya dari mana? Dari LKBD yang kita catat tadi, yaitu 60 juta rupiah kan labanya, nih di atas tadi, di tanggal 1 Mei. Ya udah tuh, kita tulislah di sini 60 juta, kita cari ya. Tunggu dulu, sebentar. 25% ini dapatnya dari mana dulu nih, ya. Kita harus tahu 25% ini, karena ini adalah persenan laba kotor. Untuk mencari persenan laba kotor ini, yaitu rumusnya adalah laba tadi per 240 juta. 240 juta ini adalah harga jualnya tadi ya ke PT Handoko kali 100%. Hasilnya makanya 25%. Nah, kita masukkan lagi ke rumus ini. 25% dikali 60 juta, hasilnya adalah 15 juta. Nah, kita masukkan ke sini, teman-teman. Sudah selesai. Lanjut ke jurnal penutup lagi. Masih di periode akhir, yaitu 31 Desember. Nah, 31 Desember 2010. Kita tutup ya jurnal-jurnalnya, yaitu laba kotor penjualan tanah. Nah, perlu diketahui dulu, yang ditutup ini adalah akun-akun di di laporan laba rugi, ya. Apa aja itu akun-akun yang ada di laba rugi? Nah, kita lihat nih, kita review ke atas dulu dia. Kita review apa saja. Nah, ini sudah pasti tidak ya. Ini juga enggak. Nah, ini laba kotor. Kita pertamanya di metode pertama dulu ya. Kita tutup. Nah, ini laba rugi, berarti masuk nanti ya, ditutup. Lalu beban masuk. Lalu pendapatan bunga masuk. Pendapatan bunga lagi masuk. Nah, ini kan laba kotor, pendapatan bunga, beban. Kita tutup. Yang seharusnya laba kotor itu saldo nominalnya di kredit. Nah, maka pada jurnal penutupnya kita taruh dia di debit. Begitu juga dengan pendapatan. Saldo normalnya di kredit, namun di jurnal penutup akan kita debit. Untuk beban, saldo normalnya di kredit. Untuk beban saldo normalnya di debit dan akan kita kreditkan pada saat di jurnal penutup, begitu. Nah, untuk jumlahnya tinggal dijumlahkan aja tuh akun nominal saldo-saldo yang ada di akun laba kotor yang ada di atas-atas. Kita lihat laba kotor itu 60 juta. Terus habis kan? Cuma itu doang. Oke, udah 60 juta taruh di sini. Lalu pendapatan bunganya berapa itu? Pendapatan bunga nih 18 juta ditambah lagi 5 juta 400. Jadinya 23 juta 400 ribu. Lalu bebannya lagi. Bebannya debit 4 juta 800. Habis. Cuma ini doang kan? Nah, jadi 4 juta 800. Nah, di sini. Untuk sisanya, kita timbulkan akun ikhtisar laba rugi. Karena kita menutup ya, tentunya sisanya akan ditaruh di akun ikhtisar laba rugi yang, ya gitu. Taruh di ikhtisar laba rugi, sisanya 60 tambah 23.400 dikurang sama 4.800. Hasilnya plus ya. Jadinya di kredit sebesar 78.600. Sama juga caranya sama untuk di metode 2, cuma bedanya di sini akun laba kotor penjualan tanahnya, akun ini nggak ada, tapi kita punyanya akun LKD, ya udah sama aja, tinggal kita masukin aja nominal-nominalnya seperti cara yang tadi, gitu. Lanjut ke jurnal balik di 1 Januari 2011, seperti yang sudah saya bilang tadi. Jurnal balik, apa yang dibalik? Yaitu terkait pendapatan bunga yang 2 bulan tadi. Kita balik nih dia. Karena kita nantinya ketika angsuran di sini, kita menghitung pendapatan bunganya dari November tadi, gitu ya. Cuma tadinya kan kita hanya
menyelesaikan bunga-bungaan di tahun 2010 ini. Nah, kita bikin jurnal baliknya. Tinggal dibalik aja. Di sini piutang bunganya di debit. Berarti di sini di jurnal baliknya di kredit. Pendapatan bunganya juga gitu. Nominalnya sama. Gitu ya. Dan sama juga caranya untuk di metode 2. Lanjut ke angsuran kedua. Oh ya, di sini kata di soalnya, catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2010 dan 2011. Nah, jadi kita di sini bikin jurnalnya hanya sampai 2011 ya. Nah, ketika kita sudah sampai di tahun 2011 nih, di sini, nah, kita mencatat angsuran yang kedua lagi. Nah, angsuran yang kedua di tahun 2011 ini, maksudnya di tahun 2011 ini ada angsuran kedua, yaitu pada bulan Mei, tanggal 1. Nah, sama jurnalnya kayak yang tadi, sama kayak yang ini sama ya akunnya. Cuma pencariannya aja, pencariannya sama sih, cuma yang ini aja beda nominalnya, karena ini kan terkait saldo piutang angsuran yang ada di sebelum-sebelumnya. Tuh. Nih, 18% dikali 6/12 dikali 180 juta. 180 juta timbulnya dari mana gitu kan. Nah, di sini tadi terakhir kita kan ngangsurnya di angsuran pertama nih. Di sini kan 200 juta. Sedangkan kita saldo piutang angsuran yang ada di atas ini. Nah, di penerimaan angsuran pertama kan 200 juta nih. Nih, ada di atasnya kan jumlahnya 200 juta. Sedangkan saat angsuran kedua, tentunya kita juga memperhitungkan piutang angsuran yang timbul dari angsuran pertama ini. Nah, nih timbul 20 juta. Berarti 200 juta dikurang sama 20 juta. Ya kan, ini debit kredit kan, berarti dikurang. Kurang 20 juta, hasilnya adalah 180 juta gitu. Nah, tinggal kita hitung aja. 18% dikali 6/12 dikali 180 juta. Hasilnya adalah 16.200.000. Di sini 20 juta tetap, karena emang di soal tadi katanya setiap angsuran itu dia bayar 20 juta. Cuma pendapatan bunganya harus kita hitung dengan ini dan menghasilkan 16.200.000. Kas di sini berapa nih total kas yang kita terima? Ya udah kita jumlahin aja. Hasilnya 36.200.000. Sama juga caranya dengan metode yang kedua atau setara dengan penerimaan kas, sama aja. Semuanya sama aja. Kecuali laba tadi ya. Oke, lanjut ke angsuran ketiga. Angsuran ketiga berarti 6 bulan berikutnya ya, yaitu 1 November 2011. Sama juga jurnalnya, cuma ya tadi bedanya hanya di rumus ini aja. Bagian sininya aja. Yaitu 180 juta kali kita memperhitungkannya di angsuran kedua. Nah, pada angsuran ketiga tentunya ini akan kita perhitungkan juga. Jadinya 180 juta dikurang 20 juta, yaitu 160 juta rupiah. Maka kita masukkan ke rumusnya, ini 15% dikali 6/12 dikali 160 juta, hasilnya adalah 14.400.000. Ini sama juga, dan ini penjumlahan dari ini. Sama juga dengan yang metode keduanya. Sama ya. Nah, udah selesai nih, udah 1 November. Maka selanjutnya adalah 31 Desember, karena nggak ada transaksi lainnya kan. Nah, kita akan ketika sudah sampai di 31 Desember 2011, tentunya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Sama di tahun 2010 tadi, yaitu yang kita sesuaikan adalah bunga, terkait bunga, dan terkait LKD. Tapi ini hanya timbul di metode kedua aja. Gitu. Nah, sama juga caranya piutang bunga, pendapatan bunga 4.200.000. Nah, bedanya cuma nominalnya aja nih, karena ininya kan 140 juta, ya. Kalau tadi ini 180 juta, ya terkait sesuai lah ya sama piutang angsuran di tahun berjalannya gitu. Ini kan 160 juta nih, teman-teman, 160 juta. Nah, untuk menyesuaikannya, membuat jurnal penyesuaiannya di 31 Desember,
Tentunya jumlah yang ini diperhitungkan dong. Nah, 160 juta dikurang 20 juta, 140 juta. Dan di sini 2/12 karena di sini adalah sisa bulannya 2 bulan. Ya, karena dari 1 November ke 31 Desember itu 2 bulan, bukan 6 bulan, ya. Udah 18% dikali 2/12 dikali 140 juta, hasilnya 4.200.000. Begini jurnalnya sama kayak seperti yang 2010 tadi. Piutang bunga di debit, di kredit pendapatan bunga sebesar 4.200.000. Sama juga dengan penyesuaian bunga di metode yang kedua. Nah, selanjutnya di metode yang kedua, kita akan menyesuaikan LKBD tadi. Nah, LKBD tentunya kita hapus ya, kita hapus dan ditimbulkan LKD sebesar 10 juta. Jumlahnya 10 juta dapat dari rumus ini. Jadi kita harus cari rumus dulu ya. Yaitu 25% dikali 40 juta. Kenapa 40 juta? Karena selama 2011 ini kita menerima piutang angsurannya sebesar menerima angsurannya sebesar 40 juta. Karena di angsuran kedua 20 juta, angsuran ketiga 20 juta. Jumlahnya 40 juta. 25% dapatnya dari mana? Nah, dari sini yang udah kita cari ini tadi. Sama ya. Nah, berarti 25% dikali 40 juta, hasilnya 10 juta. Gini jurnalnya. Jadi LKBD di debit, di kredit LKD sebesar 10 juta rupiah. Nah, yang terakhir, karena tadi soalnya hanya meminta sampai 2011 saja, maka kita akan membuat jurnal penutup di tahun 2011. Nih, di 31 Desember 2011. Apa saja yang ditutup? Yaitu akun-akun terkait laba rugi, akun-akun yang ada di laporan laba rugi, begitu ya, atau akun nominal gitu. Yaitu yang ada di tahun 2011 ini hanyalah pendapatan bunga. Ayo kita cari, kita review dulu. Nah, nih. Sini ya, mulai sini. Hanya pendapatan bunga. Nih, pendapatan bunga aja kan? Ini enggak, pendapatan bunga juga kan? Ini enggak, pendapatan bunga lagi. Ini enggak. Nah, jadi yang kita tutup hanyalah akun pendapatan bunga. Karena yang ada cuma akun ini. Oke, karena saldo normal pendapatan bunga ini adalah di kredit, maka untuk jurnal penutupnya kita akan menaruhnya di sisi kredit, gitu ya. Nah, yang untuk yang di kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Karena emang jurnal penutup seperti itu ya. Nah, untuk nominalnya di sini 29.400.000 dapatnya dari yang di atas-atas ini, dari akun pendapatan bunga yang timbul di jurnal selama 2011. Nih, pendapatan bunga. Ini di debit ya, nanti kita kurang ini. Terlebih dahulu kita jumlahkan yang piutang angsuran yang ada di sisi kredit. Karena saldo normalnya di kredit. 20 juta. 20 juta. Maaf. Pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga 16.200.000 ditambah 14.400.000 ditambah 4.200.000 dikurang 5.400.000. Hasilnya adalah 29.400.000. Nah, untuk di metode yang kedua, nah, kita timbulkan laba kotor di realisasi. Ini kan, ini juga masuk akun nominal atau akun yang muncul di laporan laba rugi. Makanya harus kita tutup juga. Karena saldo normalnya di kredit, maka di jurnal penutupnya kita akan mendebitkannya. Nah, untuk pendapatan bunganya sama ya, sama yang ini 29.400.000 karena setelah kita jumlahkan pun memang seperti ini karena metodenya selain terkait ini dia sama ya, nggak ada beda. Nah, untuk LKD-nya tadi ini di sini. Cuma ini ya, ini 10 juta. Ya udah kita tutup 10 jutanya. Dan yang di kreditnya atau ya, yang dikreditnya yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 39.400.000, yaitu hasil dari penjumlahan ini, supaya dia balance ya.
Udah, begitu teman-teman. Seperti itu tutorial dan penjelasan untuk penyelesaian soal satu tugas akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan materi penjualan cicilan. Baiklah, saya Mutia Gita Fajar undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.